Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol. Dan masih bersama saya Gio Satriani. Oke teman-teman, kita sudah sampai di hari yang ke-24 ya. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan juga selalu bersemangat. Oke, apa yang akan kita bahas pada hari yang ke-24 ini? Kita akan membahas yaitu tentang simple past. Ya, simple past ini tenses keempat ya. Dari 4 tenses dasar yang wajib kita kuasai jika ingin speakingnya bagus. Nah, simple past ini apa? Simple past adalah tenses yang digunakan untuk menceritakan peristiwa di masa lalu. Oke, ya. Ini menjadi penting karena setiap hari kita pasti akan bercakap-cakap ya, berkomunikasi, menyinggung-nyinggung tentang masa lalu. Masa lalu itu tidak harus sesuatu yang sangat lama ya. Tapi masa lalu itu bisa juga yang belum lama, begitulah. Makanya kita perlu tahu sejak kapan sih masa lalu itu dimulai. Gitu ya. Nah, jadi memang banyak pertanyaan, kapan masa lalu itu? Nah, kita ambil contoh misalnya last time, dulu. Mana berarti jelas itu masa lalu ya. Last year, tahun lalu. Last week, minggu lalu. Nah, minggu lalu itu sudah masuk masa lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, ini lebih dekat lagi dengan hari ini gitu ya. Yesterday, kemarin. Nah, kemarin sudah masa lalu ya. Last night, semalam. Nah, kalau kita bicara semalam berarti pasti itu belum 24 jam dan itu sudah masa lalu. This morning, pagi tadi ya. Misalnya teman-teman bercerita di siang hari kemudian mengatakan pagi tadi, nah itu sudah masuk dalam kategori masa lalu. A while ago, tadi. Nah, ini lebih sebentar ya. Jaraknya mungkin belum lama ya. A while ago. Kemudian a minute ago, bahkan 1 menit yang lalu. Nah, itu sudah masa lalu. Ya, artinya masa lalu adalah waktu sebelum sekarang ya. Jadi sebelum teman-teman bicara atau ngobrol, bahkan sedetik yang lalu itu sudah masuk dalam kategori past atau masa lalu. Gitu. Makanya past tense ini harus kita kuasai ya agar speakingnya menjadi bagus. Oke. Nah, terus bagaimana cara menceritakan peristiwa di masa lalu? Ya, karena simple past ini biasanya dianggap sebagai biang ya, sebagai penyebab bahasa Inggris itu dianggap sulit gitu ya. Nah, kenapa? Karena sebetulnya simple past ini yang paling mudah di antara 4 tenses ya, di antara 3 tenses yang lain. Nah, yang keempat ini dia lebih mudah sebetulnya. Kenapa bisa begitu? Nah, karena simple past ini hanya menggunakan verb 2 saja. Verb 2. Nah, tapi memang justru dengan adanya verb 2 ini banyak yang menganggap ini yang menjadi sulit. Ya. Nah, kenapa? Lagi-lagi karena dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal verb 2. Ya, bahasa Indonesia kapanpun sebuah aktivitas itu terjadi, kata kerjanya tidak akan pernah berubah ya. Kita bilang saya makan sekarang, saya sedang makan ya, saya makan setiap hari, saya makan kemarin, semua tetap makan, tapi dalam bahasa Inggris berubah-ubah. Nah, makanya verb 2 ini dianggap menjadi penyebab kesulitan ya. Padahal kalau teman-teman sudah terbiasa dengan perubahan verb seperti yang sudah kita pelajari pada tense sebelumnya, yaitu present perfect ya. Ada verb 3, nah itu verb 3 dan verb 2 punya sifat yang sama, yaitu ada regular, irregular. Itu saja ya. Selebihnya itu sangat mudah. Kenapa saya bilang lebih mudah dari yang lain? Karena semua subjek menggunakan verb 2. Ya, semua subjek menggunakan verb 2. Ingat pada simple present verb 1 ada yang pakai s, ada yang tidak, begitu ya. Nah, kemudian continuous verb ing ya, tapi harus ada to be, is atau am atau are, gitu ya. Nah, jadi harus pilih yang tepat, gitu ya. Nah, kemudian perfect ada pilihan selain verb 3, ada pilihan have atau has. Nah, sementara simple past ini semuanya menggunakan verb 2 untuk semua subjek, tidak ada pilihan lain. Gitu ya. Nah, makanya teman-teman jangan khawatir
perbedaan antara she, he, it atau they, we, are, you. Nah, semuanya menggunakan verb 2. Ya, misalnya I cooked yesterday. Ya. She went to market last night. They cleaned a while ago. Oke, nah jadi itu contoh-contohnya ya. Nah, sekarang pola kalimat verbal selengkapnya seperti apa? Kita bahas atau pelajari yang verbal dulu ya. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman, ada namanya verbal dan non-verbal ya. Verbal, masih ingat ya, subjeknya diikuti dengan aktivitas, sementara kalau non-verbal subjeknya diikuti dengan adjektif, noun atau adverb, bukan aktivitas ya. Oke, nah pada pola kalimat verbal ini untuk yang positif ya, nah subjek verb 2. Dan ini untuk semua subjek ya. Verb 2 tidak ada pilihan, tidak ada perubahan, hanya verb 2 saja. Tapi tetap harus diingat ya bahwa verb 2 itu nanti ada regular dan ada irregular. Nah, contohnya I went to school yesterday. Ya, I went to school yesterday. Saya pergi ke sekolah kemarin. I went. Nah, ini verb 2 dari go. Oke ya, ini regular ya. She studied last night. Dia belajar semalam. Nah, studied verb 2 dari study. They called me yesterday. Mereka menelponku kemarin. Oke, jadi when, studied, called, ini semuanya adalah verb 2. Begitu ya. Jadi I menggunakan verb 2, she verb 2, they juga verb 2. Tidak ada perubahan atau perbedaan. He ate noodle last week. Nah, he ate ini juga verb 2 dari eat, begitu ya. Right. Kemudian pada bentuk negatif ya. Nah, negatif ini malah lebih mudah. Lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Nah, karena dalam bentuk negatif setelah subjek ada kata kerja bantu yaitu did, diikuti dengan not, atau dalam speaking lebih sering disingkat didn't. Oke. Didn't untuk semua subjek ya. Kalau simple present ada don't, ada doesn't. Harus hati-hati, harus tepat memilihnya don't atau doesn't ya. Tapi pada simple past semuanya sama, semua subjek menggunakan didn't. Dan berita gembiranya lagi adalah kata kerjanya kembali ke verb 1. Oke ya, jadi jika teman-teman lupa verb 2 dari sebuah aktivitas misalnya, kalau dalam bentuk negatif nggak perlu khawatir. Karena bentuk negatif sudah tidak perlu lagi bentuk verb 2 dari aktivitasnya. Yang dibutuhkan hanya didn't. Karena didn't inilah sebetulnya verb 2. Dia verb 2 dari do ya, menjadi did gitu ya. Nah, jadi aktivitasnya selalu verb 1. Tidak boleh malah diberi verb 2 malah salah, begitu ya. Contoh, I didn't go to school yesterday. Nah, I didn't ketemu dengan go. Tidak boleh I didn't went. Ya, I didn't went. Didn't ketemu dengan verb 2 lagi, nggak boleh, salah malahan. Jadi harus kembali ke verb 1 ya. Jadi ingat kalau sudah ada did, aktivitasnya harus kembali ke verb 1. Contoh lagi, she didn't study last night. Nah, she didn't study, tidak boleh she didn't studied. Begitu ya. Atau misalnya did-nya yang dijadikan verb 1 ya, study-nya verb 2. She doesn't studied, ya sama saja tetap salah, begitu ya. Jadi aturannya setelah subjek harus did ya, not disingkat menjadi didn't, dan aktivitasnya harus dikembalikan menjadi verb 1. They didn't call me yesterday. Nah, mereka tidak menelponku kemarin. They didn't call me. He didn't eat noodle last week. Oke, he didn't eat noodle last week. Dia tidak makan mie minggu lalu. Nah, jadi didn't eat, tidak boleh didn't eat, begitu ya. Gampang ya, jadi negatif malah lebih mudah dari yang positif, begitu. Oke, sekarang bentuk interrogatif. Nah, interrogatif masih sama mudahnya dengan yang negatif ya. Interrogatif diawali dengan did, ya ini kalimat tanya ya, apakah. Did di depan, kemudian subjek dan verbnya harus kembali ke verb 1. Ya, sama dengan bentuk negatif. Karena sudah ada did, maka aktivitasnya harus kembali ke verb 1. Contoh, did I go to school yesterday? Apakah aku pergi ke sekolah kemarin? Itu ya, did I. Tidak boleh did I went, harus did I go. Did she study last night?
Oke, did she study last night? Tidak boleh. Did she studied gitu. Did they call me yesterday? Oke. Did they call me yesterday? Did he eat noodle last week? Alright. Nah, jadi gampang ya. Untuk membuat kalimat tanya atau interrogatif, did yang di depan, subjek, kemudian aktivitasnya tidak perlu verb 2 lagi. Kembali ke verb 1. Jadi jika teman-teman nggak hafal verb 2-nya apa, aman ya. Yang dipakai adalah verb 1. Right. Nah, sekarang kita lihat contoh penerapan simple past dalam bercerita ya. Nah, misalnya ini ada sebuah cerita going to the beach, pergi ke pantai. Nah, teman-teman jika bercerita tentang pengalamannya kapanpun itu ya, tahun lalu, bulan lalu, bahkan kemarin atau yang barusan 1 jam yang lalu misalnya ya, harus menggunakan simple past. Nah, contohnya cerita pergi ke pantai. Right. Last Sunday I went to the beach with my family. Nah, last Sunday, minggu lalu. Berarti itu sudah pas ya, makanya I went, tidak boleh I go. Last Sunday, minggu lalu aku pergi ke pantai ya. I went to the beach with my family, dengan keluargaku. We went there by car. Ya, kami pergi ke sana dengan mobil ya. We went. Nah, di sini go-nya menjadi went ya. We left at 7 o'clock in the morning. Kami berangkat, left. Oke, bentuk kedua dari leave ya. Kami berangkat pada pukul 7 di pagi hari. We took an hour. Nah, kami took mengambil, tapi kalau untuk durasi atau perjalanan waktu itu kita bisa menerjemahkannya membutuhkan gitu ya. We took an hour. Kami membutuhkan 1 jam. Nah, took ini dari kata take ya, verb 2 dari take yaitu took. To reach the beach. Nah, to reach the beach, untuk reach. Reach ini kata dasarnya memang menggapai, tapi bisa diartikan sampai ya. Untuk sampai the beach, sampai di pantai. Reach-nya tidak perlu jadi reached ya. Reached nggak perlu kasih ed. Kenapa? Karena ada to. Nah, jadi ini salah satu bonusnya. Jika teman-teman bercerita tentang masa lalu, ada aktivitas yang diawali to, maka aktivitasnya harus kembali ke verb 1, tidak boleh verb 2. Ya, nggak boleh ikutan verb 2. Jadi verb 2 itu hanya aktivitas yang mengikuti subjeknya, gitu ya. When we got there, nah, ketika kami sampai di sana, we got ya, got berasal dari kata get ya. We immediately parked our car. Kami langsung parkir mobil kami. Nah, parked ini ya, dari kata park. Then we rolled out our mat. Kemudian kami menggelar tikar gitu ya. Rolled dari kata roll. And enjoyed the scenery. Nah, ini ada typo ya, kesalahan ketik. Ini harusnya ada ed. Kenapa? Karena masih sambungan dari rolled gitu ya. Nah, jadi saya ralat, ini harusnya ada ed. We rolled out our mat and enjoyed gitu ya, the scenery. I took some pictures, then I swam. Ya, I took some picture. I took some picture ini aku mengambil gambar atau berfoto ya. Then I swam. Nah, swam ini dari kata swim, verb 2-nya swam ya, tulisannya swam begini ya. After I felt tired, setelah saya merasa lelah, felt, nah dari kata feel itu ya. I played sand. Aku bermain pasir with my sister and brother, dengan saudara laki-laki dan perempuanku ya, dengan saudara perempuan dan laki-lakiku ya. I really felt happy. Aku benar-benar merasa bahagia. Nah, jadi ini contoh kita bercerita pengalaman ya, dengan menggunakan verb 2. Oke. Nah, jadi sekarang rubah kekhawatiran teman-teman tentang simple past, bahwa simple past itu sulit ya, yang bikin bahasa Inggris sulit. Tidak ya, padahal simple past itu tenses yang sangat mudah. Yang penting teman-teman membiasakan diri ya. Jadi membiasakan diri dengan perubahan kata kerja. Alright. Ingat, if you think you can, you can.